aktivitas apapun sekalipun sederhana. Tapi ketika kebahagiaan itu tidak diiringi dengan ridha Allah, rasanya itu akan selalu sementara. Kita butuh momen-momen baru untuk mendatangkan kebahagiaan itu. Tapi titik poin ketika Allah ridha dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, maka Allah akan tanamkan satu cawan yang luas kandungannya, yang bisa menerima setiap keadaan dengan hal yang paling menyenangkan. Apapun yang kita lihat selalu nyaman, yang kita dapati kita ridha dengan apa yang Allah berikan. Keadaan itulah yang oleh Nabi itu diungkapkan dengan komen yang sangat simpel tapi dalam isinya. Kata Nabi, ajaban di amril mu'min. Orang beriman itu kalau benar imannya, maka kehidupan itu mengagumkan. Bila dia mendapatkan kesuksesan, dia iringi dengan kesyukuran, sehingga sifatnya tetap proporsional. Dia sukses tapi ada keseimbangan dengan syukur, sehingga tidak berlebihan menyalurkan kesuksesannya itu, dan dengan sifat berlebihan itu hanya memberikan beban pada dirinya. Saya pernah sampaikan kan, di kesuksesan itu identik dengan gaya hidup. Rumus gaya di fisika itu kan selalu F1 banding lurus dengan F2. Apa yang didapat itu yang keluar. Tapi orang tidak boleh lupa bahwa F itu selalu berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan, hukum Pascalnya. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Itu bandingan nilai kehidupannya. Nah, jadi gaya itu diperkenankan, karena itu bagian dari energi. W sama dengan F dikalikan S, hukum energi kan begitu. Jadi hidup nggak mungkin kalau nggak ada energi. Tapi energi yang terbaik itu akan dihasilkan membawa kesuksesan, kebahagiaan ketika ridha Allah tertanam. Saat dia sukses, dia bersyukur sehingga proporsional. Saat dia merasakan duka pun dia nyaman karena punya sabar. Nah, sabar itu mahal. Di Jepang ada banjir, itu bisa minta maafnya luar biasa, tak tahan dia bunuh diri. Di kita banjir bisa berenang. Itu gambaran. Cuma kalau nggak seimbang repot juga. Nah, membangun keseimbangan itu butuh konektivitas yang kuat dengan Allah. Konektivitas itulah yang dalam bahasa agama disebut dengan sholat namanya. Ya. Di pertemuan lalu kita sudah mencakup beberapa bagian dari sholat itu. Tapi saya ingin tekankan sedikit untuk menguatkan. Sholat berasal dari kata wasala atau silatun. Dasarnya kata wasala yang berarti terkoneksi dengan kuat, terhubung dengan erat. Kita pernah dengar istilah silaturahmi kan? Ya kan? Kalau kita kumpul, bahasa kerennya saya mau silaturahmi kan? Tapi goalnya tercapai nggak? Ya, silaturahmi itu kan dari kata silah, terhubung dengan erat, rasa sayang dan perhatian. Sehingga parameternya itu bukan saat datang. Kalau datang kita nyapa wajar karena orangnya ada. Tapi kalau berpisah kita masih ingat, masih peduli, masih mendoakan, masih ngontak, itulah silah namanya. Di setiap keadaan kita masih terkoneksi. Keadaan kita yang terhubung dengan Allah, sehingga di setiap tempat kita diperhatikan, di pekerjaan kita dibimbing, di rumah tangga kita diiringi, sehingga semua berjalan mudah dan membahagiakan. Yang melatih kita untuk terkoneksi sehingga nggak putus dengan Allah, itulah yang disebut dengan sholat. Sehingga goal dari sholat itu adalah membangun konektivitas kita dengan Allah yang kuat. Itu yang dimaksud di Quran surah keempat An-Nisa di ayat 103. Fa'idha qadaytumus sholata, maka jika anda telah tuntas mengerjakan sholat, fadhkurullaha. Ukuran keberhasilan sholat anda itu ketika anda merasakan konektivitas dengan Allah mulai nyambung. Qiyaman, jalannya ingat Allah. Sehingga kalau orang jalan, bekerja di apapun, saat dia ingat Allah, dia bisa memfungsikan tubuhnya sehingga tidak mengerjakan apa yang Allah tidak sukai. Gak akan mungkin anda melihat sesuatu yang tidak Allah senangi dalam keadaan yang sama anda ingat Allah. Gak akan mungkin melangkah pada tempat yang salah saat ingat Allah. Dan itu tidak mudah, karena banyak orang keluar masjid pun setelah selesai sholat masih tertukar sendal. Padahal kalau dia ingat Allah, nggak mungkin itu terjadi. Itu pelajaran dasarnya. Wa qu'udan wa ala junubikum, baik itu duduk bahkan sampai berbaring, ada koneksi. Nah, jadi singkatnya, sholat itu semua gerakannya, semua bacaannya, dari mulai kita bertakbir sampai kita salam, bacaan yang mengiringi,
itu bukan sekedar gerakan hampa makna, formalitas kita bergerak dan berakhir, bukan sekedar membaca bacaan yang tidak ada isinya, tapi semua bimbingan bagaimana kita diajarkan langsung oleh Rasulullah bisa mengoneksikan lewat gerakan dan bacaan itu tersambung kepada Allah, sehingga feedbacknya semua apa yang kita bacakan dijawab oleh Allah. Semua gerakan yang kita lakukan ini hakikatnya bimbingan tentang inti kehidupan kita. Jadi di sholat itu ada bacaan, ada gerakan, ada hikmah, ada maknanya semua. Jadi bukan kita takbir begini hampa saja. Tidak. Kenapa mesti begini? Kenapa tangan yang kanan menutup yang kiri? Kenapa bacaannya setelah itu ada iftitah, ada al-fatihah? Itu ada maknanya. Dan dahsyatnya, semua profesi-profesi sahabat dan generasi setelahnya yang belajar dengan benar tentang sholat ini, itu semua merubah hidupnya jadi lebih sukses dari apapun yang mereka pilih dalam menjalani hidup. Dan yang paling hebat, itu yang menjadikan Nabi mendapat perintah pertama bukan zakat, bukan haji, bukan umrah, bukan puasa, tapi sholat. Dan perintahnya khusus, spesial, disampaikan dalam peristiwa Isra Mi'raj untuk memberikan pesan begitu tingginya nilai sholat ini untuk kehidupan manusia. Mohon izin maaf bagi teman-teman yang baru bergabung, supaya tidak banyak mengulang, teman-teman bisa cek kembali di pelajaran sebelumnya. Kita kemarin telah selesai di pembahasan iftitah dengan tangan kanan meletakkan di punggung yang kiri, lalu kemudian diletakkan di atas dada seperti ini. Kesimpulannya adalah, saya cepat saja, dari mulai kita bertakbir, kalau ingin terkoneksi dengan Allah, maka fokuskan diri kita untuk tersambung. Buang urusan dunia semua ke belakang. Jangan bawa dalam sholat. Kalau ingin kita tersambung dengan Allah, tepikan yang lain, hadapkan diri kita, pasrahkan. Hanya Allah yang tinggi, yang agung, yang istimewa. Kalimat agung, tinggi, istimewa itu disebut dengan akbar. Maka kita ucapkan Allahu Akbar. Kita buang semua urusan dunia ke belakang, pasrahkan diri kita, hadirkan sekarang hanya Allah yang agung saja. Itu poinnya. Kenapa problemnya tidak sedikit orang sholat itu sulit menemukan kekhusyuan? Karena dia bertakbir masih membawa dunia. Dia tidak sholat dengan memahami gerakan takbirnya. Dia jadikan sebagai formalitas. Apakah benar? Secara fikih benar. Gugur kewajiban, dapat pahala sesuai keikhlasan, tapi value dari sholat yang mahal itu nggak dapat. Itu poinnya. Buang semua urusan dunia, kemudian tambatkan diri kita hanya kepada Allah. Dan uniknya kata Nabi, di fase itulah setan mulai bertugas yang mengganggu kita, supaya kita tidak fokus untuk memahami dan melakukan apa yang kita baca dan kita gerakan. Ada setan khusus menggoda orang sholat, namanya khanzab. Nanti ada 9 jenis setan yang detil tugasnya itu berada di sekitaran kita. Mungkin satu kali Mas Baim kita belajar tentang fikih setan. Belum pernah ada kan ya? Anda kalau kesini cuma tahu jalan yang lurus, nggak tahu macetnya, nggak tahu lubangnya, sulit menghindarinya. Kebanyakan orang belajar tentang malaikat tapi nggak belajar setannya, sehingga nggak tahu setan apa yang sedang memprovokasi dirinya. Di Quran, malaikat disebutkan 88 kali, setan disebutkan 88 kali. Kalau kita cuma dengar motivasinya, nggak tahu provokasinya, kita nggak tahu bagaimana cara menghindari yang ini. Itu poinnya. Khanzab itu dia menggoda orang sholat, dimulai dari takbir. Jadi kalau belum takbir, Anda bisa merasa fokus apa saja. Nggak percaya silahkan. Sebelum takbir tuh bisa siap fokus. Tapi begitu Anda mulai bertakbir, di hadis riwayat Abu Daud, Allahu Akbar, fayaqulu syaitanu. Maka di sini setan mulai tugasnya untuk mengganggu orang supaya nggak dapat nilai-nilai tadi. Maka dia berkata, udhkur kadza. Kamu ingat ini ya, kamu ingat itu ya. Betapa Anda memulai dengan membuang semua urusan dunia, tapi kalau sudah takbir, itu setan yang install, masuk sendiri dia. Makanya kalau nggak percaya silahkan nanti zuhur dia. Begitu Anda takbir, itu masuk semua. Ingat ini, ingat itu, mobil parkir di mana, sampai ceramah saya sekarang pun itu akan masuk. Ingat ya, ada setan yang goda. Nah itu setan itu. Itu setan sendiri. Membuat kita itu begitu lupa. Sampai lihat ujung hadisnya. Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai nanti akan ditemukan orang sholat, dia tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Nah itu kalau Nabi sampaikan pasti terjadi. Poin untuk kita bisa mengatasi itu, poinnya apa? Quran surah ke-29 dulu.
ayat 45. Quran surah 29 Al-Ankabut ayat 45. Di Islam tuh uniknya begini, istimewanya. Nggak ada satupun ibadah yang hasil kreasi manusia. Semua terukur. Ini dalilnya, alasannya, landasan kita ibadah itu dari Tuhannya ini. Penjelasan contohnya ini dari Nabi. Pakemnya begini, kodifikasi ilmunya seperti ini, sehingga terjaga sampai kapanpun. Dan tidak ada satupun yang kita kerjakan dalam ibadah kecuali semua punya landasan yang kuat. Dan hebatnya diterangkan, ini caranya, ini bacaannya, ini maksudnya seperti ini hikmahnya. Kenapa Anda begini? Kenapa begitu? Hasilnya apa? Ketika seseorang sedang memulai sholatnya, dari awal dia pengen fokus, tapi ketika dia mulai bertakbir muncul godaan, maka sebelum sholat ditunaikan Allah sudah ingatkan, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Utlu itu dari kata tilawah, artinya baca, pahami, amalkan apa yang telah dipahami itu. Jadi sejatinya sebelum sholat, kata Allah, kalau ingin menikmati sholatnya, ingin tahu value dari sholat dan dihasilkan seperti orang dulu meraihnya, maka jangan kita terfokus untuk formalitas saja. Yang penting benar bacaan, takbir sampai salam terjaga. Betul, sekali lagi, itu menggugurkan kewajiban. Formulasinya selesai, secara fikih tuntas, tapi hikmah sholat yang tadi itu kita nggak dapat. Maka yang terjadi apa? Baca dulu, tilawah, utlu, baca, pelajari dulu sebelum sholat. Kemudian pahami kenapa takbirnya begini. Kita kemarin sudah belajar. Kenapa tangan kanan menutup yang kiri? Apa maksudnya sampai kita diperintahkan sholat? Bagaimana kemudian saat kita baca Al-Fatihah? Kenapa yang dibaca itu? Apa yang jadi bimbingan dari Al-Fatihah untuk kehidupan kita? Kalau sholatnya seperti itu akan merubah hidup kita. Itu langsung Allah sampaikan demikian. Lalu kerjakan wa aqimis shalah, tunaikan sholat seperti aku tadi isyaratkan, kata Allah. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Maka jika engkau menunaikannya seperti itu, sholat akan merubah hidupmu. Itu kata Allah tuh. Minimal mendorong kita berbuat jadi lebih baik. Jadi bukan sekadar menjadikan kita pribadi baik, tapi semua yang kita kerjakan menjadi lebih baik. Itu sholat. Itu yang bisa merubah seorang Jundub bin Junadah yang dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Ini teman-teman, kenapa Ghifar itu viral? Ghifar itu adalah desa pembegal. Jadi semua sekampung begal semua. Sekampung. Pimpinannya namanya Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Singkatnya masuk Islam. Saat masuk Islam, secara singkat saja, Nabi arahkan, diajarin sholat. Betapa sholat merubah hidup beliau jadi lebih baik. Kembali ke kampungnya, mengajarkan, singkatnya apa? Madinah heboh dengan kedatangan tapak kaki yang ternyata itu orang-orang Ghifar. Sekampung kurang lebih masuk Islam dan berubah jadi orang baik semua. Merubah hidup mereka. Jundub orang sukses, setelah itu jadi ustadz. Ini mungkin yang menginspirasi judul preman jadi ustadz. Ini tadinya pembegal semua. Sekampung sukses, jadi orang baik, aktivitasnya berubah lebih berkualitas. Untuk memberikan inspirasi ke generasi masa depan bahwa kami dulu pernah begini, dengan sholat kami berubah, kesuksesan kami raih, maka diviralkanlah nama daerahnya. Tambahkan al di depannya, ujungnya tutup dengan i. Maka dilekatkan nama bekennya, kunyah, namanya Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari. Al-Ghifari itu untuk memberikan kesan begini, saya ini dari Ghifar. Itu kampung jelek, desa tempat pembegal, tapi Islam merubah saya menjadi lebih baik. Sholat mengarahkan saya punya kualitas hidup yang lebih baik. Itu poinnya. Sejak peristiwa itu, orang-orang Islam dari manapun yang bukan Arab itu selalu melekatkan nama daerahnya untuk mengenalkan. Islam pun sudah sampai ke tempat saya. Buktinya saya menjadi baik. Ada namanya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di kecamatan Ju'fah, kabupatennya Bukhara, provinsinya Khorasan, negaranya Uzbekistan sekarang. Maka karena dari Bukhara, dia kenalkan diri, datang ke daerah Arab, saya dari Bukhara. Rumus yang sama, tambahkan al di depannya, ujungnya i. Maka dia katakan ana al-Bukhari. Itulah Imam Al-Bukhari, bukan orang Arab. Kita punya guru besar Syekh Nawawi dari Banten, ana Nawawi Al-Bantani.
Ana Ahmad Yasin Al-Padangi. Tapi kesan kota itu untuk menunjukkan Islam telah sampai ke tempat saya dan merubah saya menjadi lebih baik. Kang Baim datang ke Mekah umrah, katakan saya Baim Bong tanahku siri. Maka kesan yang dibangun itu telah sampai ke tempat saya, merubah saya lebih baik. Saya Arman Al-Pondok Indahi misalnya kan, tidak masalah, itu sah. Dan orang mengenal, oh rupanya Islam telah ke setiap wilayah. Tapi value-nya sampai enggak? Jangan cuma kita katakan saya dari fulan, saya dari tempat A. Poinnya adalah apa yang merubah engkau dari Islam menjadikan engkau lebih baik. Jadi kalau ada orang Islam mengaku Muslim, lisannya tidak lebih baik, maaf sekali, telinganya mendengar tidak yang baik, perilakunya kurang baik, maka dipertanyakan klaim keislamannya. Sudah jauh mana saya mendapatkan keberkahan dari Islam itu? Itu yang menjadikan kenapa sholat paling pokok dipaksa kita wajib, bukan karena sujud rukuknya. Anda tidak sujud pun tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan, tetap Tuhan. Tapi ternyata ada value besar yang dengan kasih Allah diminta kita sholat supaya kita minimal jadi orang baik dan sukses. Ini parah Pak, baru-baru ini di Sulawesi Selatan saya turun ceramah, ada ibu-ibu kira-kira 40 tahun sudah foto, dia bilang, Ustaz boleh kah cium? Saya bilang sembarang ini, dia bilang mana kau bisa cium Ustaz? Dia bilang tidak nafsu. Saya bilang biar tidak nafsu tidak boleh, kita bukan muhrim. Inilah pengaruhnya nih handphone. Jadi kalau dia bisa menimbulkan ria, maka dia menjadi setan. Jadi simpan dulu HP-nya Pak, kita simpan dulu dengar ceramah. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada taklim kita kali ini saya akan memberikan oleh-oleh untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kadangkala ada orang pulang pengajian tidak ada oleh-olehnya kecuali kue. Sudah saya biasa lihat itu pengajian, pulang ditanya bagaimana pengajiannya, alhamdulillah hebat. Bagaimana ceramahnya, jago memang itu Ustaz. Apa dia bilang? Saya sudah lupa ya. Bahkan ada sekarang pulang pengajian dia menjadi juri Pak. Pulang pengajian membanding-bandingkan saja Ustaz. Wah itu kalau Ustadz itu yang ceramah hebat, tapi kalau ini yang satu bikin ngantuk. Itu datang dengar pengajian hanya menilai Ustadz, bukannya mengamalkan tapi menilai saja. Nah kali ini saya akan memberikan oleh-oleh untuk kita amalkan, mudah-mudahan dalam kehidupan sehari-hari bisa diterapkan. Bapak saudara-saudara sekalian, oleh-oleh kita hari ini yang pertama, biasakan kapan dan dimanapun selalu ada wudhu. Mau ke pasar, wudhu dulu. Mau pergi kantor, wudhu dulu. Mau pergi ngajar, wudhu dulu. Mau pergi antar jemput anaknya, wudhu dulu. Bahkan ibu-ibu mau pergi gosip sekalipun, wudhu dulu. Nah sekarang apa kelebihannya orang yang selalu ada wudhunya? Apa keutamaan orang yang selalu ada wudhunya? Buka Al-Quran. Al-Quran menjelaskan orang yang selalu ada wudhunya, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutattakhirin. Orang yang selalu ada wudhunya dicintai oleh Allah. Lalu orang kalau dicintai Allah, apa kelebihannya? Apa kelebihan orang yang selalu ada wudhunya? Orang yang selalu ada wudhunya, insya Allah dicintai oleh Allah. Lalu kalau Allah telah cinta kepada kita, apa kelebihannya? Orang yang dicintai Allah Pak, apapun dia minta pasti dikasih. Ya Allah berikan saya kekayaan, dikabulkan. Ya Allah sembuhkan penyakitku, dikasih. Kenapa? Sudah dicintai Allah. Namanya orang kalau dicinta, apa dia minta pasti dikasih. Contoh,
Ada anak muda lagi jatuh cinta sama cewek. Kebetulan ceweknya mata duitan. Dia bilang ceweknya, "Kak, betul kau sayang saya?" "Betul." "Kalau betul abang sayang saya, belikan saya pulsa." Tidak ada duitnya sang cowok, terpaksa dia pinjam sama temannya. "Bos, pinjam dulu uangmu 100.000. Bulan depan saya ganti 200.000. Untuk apa?" "Daripada dia putuskan cintaku, biarlah saya ganti kau 200.000. Terpaksa pinjam duit. Untuk apa? Menyenangkan hati yang dicintai. "Ustadz, saya selalu ada wudhu. Tiap hari saya ada wudhu Ustadz. Tapi yang saya minta tidak dikasih." Percayalah, apa yang kita minta tidak baik buat kita. Contoh, selalu saya contohkan. Tamat SMA dulu Pak, saya daftar tentara, menjadi akabri penerbang. Begitu tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper, tidak cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah, "Ya Allah, kenapa kau takdirkan saya dalam keadaan pendek?" Saya 14 bersaudara Pak, saya yang paling pendek, saya anak ke-13. Kenapa ketawa? Bagus itu kalau banyak anak daripada cuma 2. Coba kalau 14 anak Pak, 1 anggota DPR, 1 lurah, 1 jaksa, 1 polisi, 1 tentara, 2 penghafal Quran, 4 mubalik. Hebat Pak. 14 anak, 1 tenggelam, masih ada 13. 1 digigit buaya, masih ada 12. 1 di penjara, masih ada 11. Tapi coba kalau cuma 2, 1 tenggelam, 1 di penjara, habis. Orang dulu itu banyak anak, banyak rezeki. Ibu saya sekarang Pak, tiap bulan 14 juta gajinya. Tiap bulan. Dari mana? 1 anak 1 juta. 14 juta dia terima 1 bulan. Kalah gaji pegawai Pak. Dia bilang, "Ibuku, andai saya tahu begini, saya kasih banyak dulu anakku." Nah, dari 14 bersaudara, saya paling pendek. Saya protes kepada Allah, "Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi kalau saya jadi tentara?" Teman saya lulus Pak, padahal itu teman saya tidak pernah dia kalah nilaiku. Lulus polisi, sekarang dia serse di Sulawesi Barat, reserse, sudah bunga-bunga dia di sini 2, pakai baret merah. Saya lulus pakai baret putih, tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret putih, ku caramai kau semua. Allah kasih yang terbaik. Saya gagal jadi tentara, daftar lagi saya jadi dokter. 3 kali saya ikut UMPTN, malah saya lulus di Sospol. Temanku yang jadi dokter, kira-kira 3 tahun yang lalu, saya telepon Ramadan, "Dok, kembali lebaran sama keluarga?" "Tidak Ustadz." Rugi-rugi tuh cari uang tidak kumpul lebaran sama keluarga. Apa dia bilang? "Mahal Ustadz, untuk sampai ke kampung 16 juta tiket." Dalam hatiku, alhamdulillah, untung saya tidak jadi dokter, untung saya jadi Ustadz. Sekarang saya keliling-keliling ceramah Pak. Allah kasih yang terbaik. Maka kalau mau dicintai Allah, biasakan ada wudhu. Kalau Allah telah cinta sama sampean, apa yang Bapak minta pasti dikasih. Kalau tidak dikasih, jangan sangka buruk, pasti yang Bapak minta tidak baik buat Bapak. Anak daftar tentara tidak lulus, bukan di situ yang terbaik. Anak daftar PNS tidak lulus, bukan di situ yang terbaik. Percayalah, Allah memberikan yang terbaik. Yang kedua, orang yang selalu ada wudhunya. Setelah dicintai Allah, maka orang yang selalu ada wudhunya, insya Allah terpelihara dari dosa dan maksiat. Kok bisa? Contoh Pak, Bapak kalau ada wudhu kan tidak mau jabat tangan sama perempuan. Coba lihat, jangankan sama orang lain, sama istri sendiri kita tidak mau itu. Sudah wudhu ada istri, aja kajenekku, jangan ada wudhuku, padahal dengan istri, apalagi dengan orang lain. Kalau ada wudhu terpelihara dari dosa, maka mulai besok Pak, amalkan itu, kemana-mana ada wudhu. Saya rasakan waktu saya sekolah kuliah,
Kalau saya naik angkot, tidak mau saya duduk dekat sama cewek. Cewek di sini, saya di sini. Terpaksa duduk dekat cewek. Kenapa itu yang kosong, kita mau ujian? Oke, duduk sama cewek, tapi saya waspada. Saya selalu waspada, Pak. Tiba-tiba sopirnya mendadak, saya pegang itu besi. Tahan. Kenapa? Saya ada wudhu. Tapi kalau tidak ada wudhuku, Pak, belum direm, saya nyasar duluan. Jadi orang yang selalu ada wudhunya, insya Allah terpelihara dari dosa dan maksiat. Yang ketiga, orang yang selalu ada wudhunya, insya Allah terhindar dari kekafiran ketika wafat. Kok bisa? Ajal kita tidak tahu kapan menjemput. Ajal kita tidak tahu kapan datangnya. Tapi kalau ada wudhu, ajal menjemput, kita dalam keadaan suci. Sebelum saya lanjut ini, Pak, ini bapak-bapak yang bawa anak. Bedanya bapak saya dulu waktu saya kecil, Pak, saya ini tidak pernah mondok, Pak, tidak pernah mondok. Bahkan saya pernah tamat SD, pernah bertengkar bapak saya berdebat karena saya mau masuk pesantren tapi tidak dikasih masuk pesantren. Kenapa? Pesantren waktu itu mahal, tidak bisa bapak saya bayar. Bayangkan 14 bersaudara, bapak saya petani penggarap. Tahu namanya petani penggarap, Pak? Sawahnya orang dia kerja, kalau naik 10 karung, ya 9 karung untuk yang punya sawah, 1 karung untuk bapak saya. Itu namanya petani penggarap. Jadi waktu itu saya mau masuk pesantren, bapak saya tidak bisa. Kenapa? Waktu itu pesantren lebih mahal daripada sekolah umum. Tidak pernah mondok. Tapi bagaimana bapak saya kalau dia bawa saya ke masjid? Tudak kok, duduk kamu di sini, dengar itu ustaz ceramah. Maka saya dah tahu agama melalui masjid. Coba bapak-bapak bawa anaknya berkeliaran di sana. Itu bedanya kita orang Kristen, Pak. Itu orang Kristen kalau dia bawa anaknya ke masjid, dia ke gereja, dikasih duduk di sampingnya itu. Duduk kok, dengar pendetamu. Coba lihat itu anak-anak Nasrani kalau dia ke pendeta, ke gerejanya. Duduk samping. Kalau kita duduk dengar ceramah, anaknya kopi main. Siapa anak itu? Tidak ada yang mengakui itu. Coba, siapa anak? Tidak ada yang mengakui. Mestinya duduk di samping kita, dengar. Masa kalau ulang tahun anak kita mampu kita kasih hadiah, dengar ceramah kita tidak kasih hadiah. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, nah, kita tidak tahu ajal kapan menjemput. Tapi ketika ada wudhu, kita keluar rumah, tiba-tiba ajal menjemput. Di perjalanan kita ajal, di kantor ajal, ada wudhunya. Subhanallah, kita mati dalam keadaan suci, menjemput, menghadap kepada Allah, kita dalam keadaan suci karena ada wudhu. Yang keempat, keutamaan orang yang selalu ada wudhunya. Menurut Al-Quran, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Di muka mereka nanti di akhirat ada bekas sujud. Apa bekas sujud? Kata Nabi, mukanya bercahaya karena wudhunya. Dijelaskan dalam kitab, umat Islam nanti menghadap Qadir Rabbul Jalil, dia tidak perlu mengaku ya Muhammad saya umatmu, tapi tanda-tandanya bercahaya wajahnya. Nanti umat Islam, Pak, mengeluarkan cahaya wajahnya sehingga ketika menghadap Allah tidak perlu lagi kita mengaku ya Muhammad saya umatmu, tapi otomatis ketahuan karena wajahnya berseri-seri akibat wudhu. Maka oleh-oleh kita yang pertama, biasakan ada wudhu. Ibu-ibu ini biasanya kalau ada pengantin banyak perempuan tidak sholat. Kenapa? Gara-gara make up. Coba lihat perempuan kalau ada pengantin, Pak, itu kayak mukanya dikira tembok, kuning, biru, abu-abu, coklat, krem, merah. Tiba waktu sholat, tidak sholat itu. Gara-gara apa? Make up. Maka solusinya wudhu dulu baru make up. Sudah itu tahan kentut. Biar sudah wudhu, kalau kentut batal. Dia bilang tidak keluar semua Ustadz, masih sedikit aja keluar. Biar sedikit batal. Satu, biasakan ada wudhu. Selalu ada wudhunya. Yang kedua, oleh-oleh kita hari ini setelah selalu ada wudhunya, yang kedua, tiada hari tanpa sholat duha. Coba diamalkan. Bapak-bapak bekerja tujuannya apa? Memperbaiki dunia,
merantau dari Jawa, merantau dari Sulawesi, datang ke sini untuk apa? Memperbaiki dunia. Lalu siapa yang punya dunia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan resep, kunci. Kalau mau sukses pekerjaanmu hari ini, maka biasakan sholat duha. Amalkan sholat duha. Bagaimana caranya sholat duha? Semua sudah tahu lah. Waktunya aja yang berbeda. Kalau tahajud, syaratnya harus sudah tidur. Waktunya malam hari. Berapa lama tidur? Biar 10 menit. Bapak tidur jam 12. Jam 12.15 menit bangun, sudah boleh sholat tahajud. Tapi waktu paling bagus sepertiga di akhir malam, kira-kira jam 4 subuh. Nah, itu paling bagus. Tapi kalau kita terbangun jam 1, boleh. Berapa rakaat? 2 sampai dengan 8. Artinya apa? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apa niatnya? Sudah. Sholli sunnatal tahajud, rakataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saya niat sholat sunnah tahajud, 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu kalau sholat tahajud. Kalau sholat duha, waktunya pagi hari. Jam berapa? Jam 7 kira-kira sampai menjelang duhur, ya kira-kira setengah 12. Berapa rakaat? 2 sampai dengan 8. Boleh 2, boleh 4, boleh 6, lebih bagus 8. Bagaimana niatnya? Ini yang selalu jadi pertanyaannya ibu majelis taklim. Apa niatnya? Niat itu tidak harus diucapkan, Pak. Niat itu tidak harus dilafazkan. Niat itu bahasa hati. Tanpa diucapkan Allah sudah tahu. Misal Bapak wudhu, sudah ada dalam hati mau sholat duha, itulah niat. Tapi kalau mau diucapkan, boleh. Sholli sunnatal duha, raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saya niat sholat sunnah duha, 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Sudah. Tidak hafal juga itu, ambil jalan pintas. Gimana caranya? Berdiri tegak, menghadap ke kiblat, baru bilang begini, Tuhan, sembahyang sunat duha ya, Allahu Akbar. Sudah. Yang ketawa, saya serius ini Pak. Sudah, 2 rakaat berikutnya ulang lagi, Tuhan, masih seperti yang tadi, Allahu Akbar. Sudah. Daripada tunggu hafal usalli, kalau tidak hafal Bapak tidak sholat. Boleh bahasa Indonesia, boleh. Kalau niat boleh bahasa apa saja. Bahasa Jawa monggo, bahasa Bugis silahkan, bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris kalau tahu niat. Tapi kalau takbir Allahu Akbar, sudah tidak boleh bahasa masing-masing. Kan pernah itu ada ulama di Jawa mengajarkan boleh sholat pakai bahasa masing-masing. Bagaimana kacaunya sholat dalam masjid kalau kita pakai bahasa masing-masing, Pak? Yang jadi imam pakai bahasa Arab, Allahu Akbar. Makmum datang orang Sulawesi, dia takbir pakai bahasa Bugis, Pungallahu ta'ala malopo. Woi, datang orang Padang, dia takbir pakai bahasa Padang, Allah nan gadang. Woi, datang orang Betawi, anak gaul dari Betawi, dia takbir pakai bahasa Betawi, Allah gede banget gitu loh. Kan kacau sholat. Tapi kalau niat bahasa apa saja boleh. Saya niat sholat sunnah duha, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Sudah baca doa iftitah, sudah baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, sunnah wa duha. Kalau tidak hafal surah apa saja, bahkan boleh tanpa surah pendek, boleh. Minimal selesai Al-Fatihah, minimal 1 ayat, bukan 1 surah. Mana disebut 1 ayat? Waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Akbar. Boleh. Rakaat berikutnya waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Boleh. Tapi tentu beda pahalanya kalau Bapak panjang hafalannya. Kenapa? 1 huruf 7 pahala. Jadi makin panjang, makin banyak pahalanya. Yang penting jangan baca yang Bapak tidak hafal. Wattini, agak berat ini Pak. Hafal setengah wattini, baku sambung dengan walasr. Atau al-kafirun, berat juga ini Pak. Biasa mutar nak mau sampai.
wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidu ma abat wala antum abid wala ana ahmad. Dia bilang istrinya, kenapa itu tak putar-putar tidak mau sampai? Dia bilang, ini juga lah aku pikir. Kacau salatnya ya. Tapi kalau tidak hafal wadduha, surah apa saja? Al-Ikhlas rakaat pertama, rakaat kedua Al-Ikhlas lagi, boleh. Sudah, minta kepada Allah 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Berdoalah. Berdoa harus bahasa Arab, tidak minta sesuai kebutuhan kita. Jangan minta sesuai yang apa yang diajarkan buku. Belum tentu apa yang ada dalam buku kita paham. Lebih baik kita curhat. Ya Allah, saya sudah capek jadi orang miskin ya Allah. Gimana saya mau bersedekah kalau saya miskin selamanya ya Allah? Bukakan pintu-pintu keutamaan dunia bagi saya ya Allah. Murahkan rezekiku ya Allah. Insya Allah kalau laku tanahku tahun ini saya kasih umrah orang tua saya. Masa Allah tidak kabulkan doa kita? Coba minta Pak. Tidak usah minta sama wali kota. Tidak usah minta sama gubernur. Politisi baik sebelum dipilih Pak kalau kampanye. Baik betul. Caleg-caleg ini sekarang Pak, gampang tahu caleg Pak. Mau tahu tanda-tandanya caleg gampang. Kalau tiba-tiba ketemu tidak kenal senyum, gampang senyum, ngajak traktir, pasti caleg. Udahlah, daripada mengharap sama politisi, mending kita berdoa kepada Allah. Selesai salat duha, minta kepada Allah. 2 rakaat salam, minta. Naik lagi sholat, 2 rakaat, minta lagi, ulang-ulang. Masa Allah tidak kabulkan? Kalau Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum, minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah. Kalau Allah yang janji pasti dikasih. Saya bukan mau takabur Pak, ini memperkenalkan diri saja. Itu tadi MC, masih kurang gelar saya disebutnya Pak. Tuh kalau gelar saya disebut panjang betul Pak. Kalau disebut gelarnya Dr. Dasat Latif, tidak usah sebut hajinya karena hajinya sudah 7 kali. Jadi kalau dipasang hajinya 7, hahaha. Belum lagi umrohnya, tidak usah. Dr. Dasat Latif, SOS, sarjana sosial, SAG, sarjana agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. 2 doktornya Pak, 2 sarjananya. Kok bisa? Sholat duha rumusnya. Dulu waktu saya sekolah Pak, SMA dan kuliah, kalau bunyi bel, istirahat. Kawan-kawan saya lari ke kantin, saya masuk ke musalla. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya terima nasibku orang miskin, saya terima nasibku orang kampung, tapi jangan pula engkau miskinkan ilmuku. Jadikan diri hamba sebagai pusat ilmu pengetahuan. Jadikan diri hamba kebanggaan buat orang tua saya. Murahkan rezekiku dalam menuntut ilmu ya Allah. Sudah saya berdoa 2 rakaat saja, 2 rakaat 5 menit, berdoa 3 menit, paling 8 menit, masih ada waktu 22 menit. Selesai sholat, selesai berdoa, baru saya ke kantin kalau ada uang. Kalau tidak ada uang, cari anak orang kaya yang beleng-beleng. Beleng-beleng itu kalau di Makassar dongo. Dongo itu kata Reki Gerung, dungu atau goblok. Karena anak-anak orang kaya rata-rata beleng-beleng. Dan saat ada PR, ada, kerjakan dulu, gampang, tapi belikan saya kue, barter. Sholat duha, biasakan sholat duha. Kecil buat Allah kasih kita dunia. Apa susahnya Allah? Kasih dunia, sholat diperbaiki, minta kepada Allah. Pak, saya pernah rasakan jadi cleaning service, membersihkan toilet 4 travel terbesar di Makassar waktu itu, Jalan Mapanyuki. Saya bilang sama yang punya travel, tidak usah gaji saya, tapi kasih masuk namaku kalau ada undian umroh. Kasih masuk nama saya, tidak usah gaji. Sampai tutup itu kantor, tidak dapat saya Pak. Saya pernah menjadi pegawai catering, ngantar-ngantar nasi. Ya kalau catering mewah, ini catering abal-abal Pak. Jalan Harimau, lorong 77A, depan Masjid Baitul Aman. Situ ada catering, orang bau-bau, namanya Bapak Resa. Bapak Resa kasih kerja saya ngantar nasinya ke Jalan Sudirman. Semua bank-bank itu langganannya saya ngantar.
Tidak usah gaji saya, kasih makan saya 2 bersaudara 1 hari, 2 kali saja, tidak usah kasih saya duit. Saya pernah menjadi loper koran, ngantar-ngantar koran, selesai sholat subuh pakai sepeda BMX, dicuri lagi sepedaku. Saya pernah keluar dari kelas belajar Pak, waktu itu saya kuliah. Saya keluar dari kelas, ada kawan saya, senior saya, tunjukin saya. Dasar, tidak malu-malu kau itu. Apa? Bajumu cakar terus. Tahu cakar? Baju bekas. Itu kalau di toko resmi 100.000 satu, ini 100.000 7 masih bisa ditawar. Saya tidak marah, saya cuma bilang, ya Allah, murahkan rezekiku, panjangkan umurku, supaya saya bisa berbuat baik sama ini orang. Saya pernah rasakan itu Pak, naik mobil dari kampung saya di Pindrang, kurang lebih 200 km, naik mobil sampai ke Makassar, 8 jam berdiri. Kenapa? Bayar setengah. Kalau bayar full waktu itu 6.000, saya cuma bayar 2.000. Berdirilah saya Pak. Paling siksa kalau tengah malam ngantuk. Saya rasakan itu berkali-kali. Demi Allah saya sering rasakan. Saya pulang sekolah, pulang kuliah, mau pulang kampung, ceritanya mau minta duit sama bapak saya. SPP waktu saya itu 92.000, 90.000 1 bulan, 1 semester. Saya pulang kampung, begitu saya buka tutup nasi, nasinya saja mamaku dia cuma campur apa Pak? Garam, kasih minyak kelapa dengan kelapa muda, digabung-gabung itu garam, minyak kelapa dengan minyak dengan kelapa muda dicampur dengan nasi baru dimakan. Saya bilang sama adekku, tidak usah kau minta uang pembayaran. Kalau kau minta, bapak berpikir ibu stres, belum tentu ada uangnya. Lebih baik kita senangkan perasaannya. Kenapa kau das? Tidak ji Pak, datang-datang saja. Padahal saya mau minta pembayaran, tidak jadi, saya pulang. Saya sering rasakan jalan kaki, tapi biiznillah, dengan izin Allah, tidak pernah lepas sholat duha aku Pak. Saya pegang betul itu namanya sholat duha untuk pintu dunia. Alhamdulillah. Kalau dulu saya menjadi pegawai catering, pegawai cleaning service supaya bisa umroh, alhamdulillah sekarang saya punya travel sendiri. Saya bisa umroh kapan saja saya mau. Bahkan mengumrohkan orang. Dengan izin Allah, kalau dulu saya jalan kaki, alhamdulillah saya sudah punya mobil beberapa unit. Bahkan yang saya pakai sekarang Pak, belum cukup 5 di Makassar mobil seperti itu. Dengan izin Allah. Gimana rumusnya Ustaz? Sholat duha. Jadi bapak kalau mau baik anaknya, suruh sholat duha, pelihara dengan baik. Ibu-ibu mau bantu suami cari nafkah? Mau ibu? Mau? Ibu ndak usah dagang kiri kanan, nanti difitnah orang. Wih, begitu suaminya pergi, dia pergi juga. Gimana caranya? Tinggal sholat duha di rumah. Suami pergi, ibu sholat duha 8 rakaat saja, paling lama setengah jam. Kadang-kadang ada juga 2 rakaat cuma 1 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Amin. Sudah. Saya tanya, kenapa cepat sekali sholat duhamu? Saya sudah hafal Ustaz. Kalau soal hafal, kau bilang saja begini, Allahu Akbar, Tuhan, bacaannya sama kemarin, Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah begitu saja. Sholat duha ibu, selesai sholat duha, ibu menghadap kepada Allah. Salawat dulu supaya cepat doanya diijabah Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika. Sambil ibu bayangkan suami cari nafkah, dorong-dorong gerobak, sambil ibu bayangkan jual-jual bensin suaminya, sambil ibu bayangkan lagi di sawah, sambil ibu bayangkan lagi di pasar suaminya cari nafkah, ibu salawat mengharapkan ridha Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ini kalau saya di Sulawesi salawat begini semua jamaah ikut. Di sini dia lihat-lihati saya, bingung juga saya. Dia kira saya barangkali nyanyi. Ya Nabi salam
Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ada juga sudah saya dengar tidak dihafal, dia cuma sudah bagus lah itu. Pak, Ibu, sudah sholat duha, selawat, minta kepada Allah. Tidak harus bahasa Inggris, tidak harus bahasa Bugis, tidak harus bahasa Arab. Bahasa apa? Bahasa ibu. Apa bahasa ibu? Bahasa sehari-hari kita. Bahkan boleh berdoa pakai bahasa isyarat. Bahkan paling ringkas boleh berdoa begini, ya Allah, Engkau sudah tahu apa yang ku mau, kabulkan ya Allah. Selesai. Paling ringkas itu. Puang, musen ni agak melo. Alena, paling gampang itu. Ya Allah, kasih saya yang saya mau ya Allah. Saya tidak tahu menyusun kata-kata ya Allah, tapi Engkau tahu apa yang ku mau, kabulkan cepat ya Allah. Selesai. Daripada bahasa Arab tidak ditahu artinya, bingung malaikat. Amin ya. Dia bilang, malaikat apa maksudnya ini ibu? Mau minta rezeki, dia disuruh kawin lagi suaminya. Silakan minta kepada Allah. Doa selesai sholat duha, dengar baik-baik bu, bahasa Indonesia. Ya Allah, jika rezeki suami saya masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Dan yang lebih penting ya Allah, berkahkan. Coba selesai sholat duha, selesai berdoa, SMS suaminya, Pak, jangan menghalalkan segala cara, jangan putus asa. Baru saja Bapak saya doakan dalam sholat duhaku, insya Allah Bapak dapat rezeki hari ini. Masya Allah. Kita sebagai suami, bu, dengar baik-baik bu, ini rahasia laki-laki. Dengar baik-baik bu, jangan kasih tahu yang tidak datang pengajian. Rahasia laki-laki, rahasia suami, itu kalau dapat SMS doa seperti itu, dia kasih lihat semua temannya. Saya kalau dapat SMS begitu, saya kasih lihat semua temanku, istri yang soleha. Coba lihat bagaimana kita mau poligami kalau istri baik begini. Iya Pak Tok? Iya. Bapak pernah di SMS begitu? Ibu-ibu pernah SMS suaminya begitu? Pernah? Paling SMS-nya, Pak, jangan lupa singgah beli beras. Pak, jangan lupa singgah beli telur. Padahal tentara suaminya singgah beli telur. SMS lah suaminya sekali-kali dengan doa. Bagaimana suami tidak mau cari ganti kalau ibu tidak pernah sholat duha? Suami tiba-tiba ada berita, bu, SMS temannya ibu, bu, saya lihat suaminya bonceng cewek, gelisah. Maka istri yang baik, dia bangun atau dia sholat duha, sholat hajat, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang mengatur rasa cinta dalam hati suamiku, palingkan hati suami saya, bikin dia pusing kepalanya kalau dia tidak lihat saya 2 jam. Pulang lagi tiap 2 jam, pulang lagi. Ya ibu, sholat duha. Pak, punya anak SMA, SMP, ajari sholat duha. Bapak harus tahu jam berapa istirahatnya. Istirahat anak, telepon dia Pak. Nah, sudah sholat duha? Belum Pak? Tutup ya. Sholat dulu nak ya. Sebentar Bapak telepon lagi. 10 menit kemudian telepon lagi. Jangan berhenti sebelum dia bilang sudah. Sudah. Kewajiban Bapak mengawasi anak sudah bagus. Coba, bagaimana anaknya mau sholat duha, bapaknya aja tidak. Coba jangan remeh itu sholat Pak. Kecil buat Allah kasih Bapak. Apa susahnya Allah kasih yang kita mau? Kalau Allah yang mau kecil ini dunia, gimana caranya? Perbaiki sholat. Saya kasih logika sederhana. Ada enggak manusia tidak punya masalah Pak? Ada? Kira-kira ada di sini tidak punya masalah? Kalau saya lihat dari sana sampai sana dan di belakang, semua muka-muka penuh masalah. Cicilan belum lunas, mau punya anak, mau tambah istri. Masalahnya ini mau tambah istri.
Tapi ibu juga jangan salahkan kalau suami mau nambah. Bagaimana kita tidak mau nambah, Pak? Nabi jelaskan, wanita yang baik itu adalah yang menyenangkan hati ketika dipandang suaminya. Bapak di rumah menyenangkan hati tidak istri kalau dipandang? Menjengkelkan. Mau tidur rasa 3 hari tidak dicuci dia pakai, kelihatan tali BH, bego, robek-robek dasternya, tidak sikat gigi masuk kamar, nonton TV angkat kakinya, makan kacang, pegang sinetron, nonton film India. Sudah itu dia bandingkan suaminya sama Sahrul Khan. Wah, terlalu tinggi tembakannya. Gendut, malas masak, menguap aja kerjanya. Kita nonton cewek-cewek cantik di sinetron, kita lihat istri jangan angkat keteknya, Pak, sambil menguap. Bagaimana suami tidak tekanan batin? Bu, lain kali kita bahas bagaimana menjadi istri yang soleha. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ada enggak rumah tangga tidak ada masalahnya? Ada? Jangankan kita, Pak, Nabi ada masalah dalam rumah tangga. Saya kasih contoh. Pak, istri cantik. Kira-kira istri cantik masalah apa bukan? Masalah, Pak. Kenapa? Digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek. Oh, lebih masalah lagi itu, Pak. Berarti bagus kalau suami jelek, istri jelek, Pak. Istri cantik masalah. Berarti bagus kalau istri jelek. Istri jelek dihina orang, Pak. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Duluan aja, Bu, saya menyusul. Kenapa? Jelek. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Lebih masalah lagi, Pak. Berarti bagus kalau banyak istri. Wow, lebih masalah. Ditelepon kita sama tetangga, Pak, ada istrimu di sini, istri pertama sama istri kedua baku tarik rambut di pasar. Itu masalah. Ada istri masalah, tidak ada istri masalah, jelek istri masalah, cantik istri masalah. Semua masalah, Pak. Ini adik-adik mahasiswa, bapak-bapak yang sudah kerja. Waktu kuliah apa masalahnya? Kira-kira waktu kuliah apa masalahnya? Mau jadi sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya? Belum. Mau dapat kerja pegawai, sudah jadi pegawai selesai masalahnya? Belum. Muncul masalah baru, mau kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas selesai masalahnya? Belum. Muncul masalah baru, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai masalahnya? Tidak. 2 periode dong. Ayo. Sudah 2 periode selesai masalahnya? Belum. Mau jadi gubernur. Dulu apa masalahnya? Mau punya mobil. Sudah punya mobil selesai masalahnya? Tidak. Cicilannya kasih pusing. Sudah lunas selesai masalahnya? Tidak. Jelek lagi dilihat mobilnya. Tidak ada orang tidak ada masalahnya, Pak. Ustadz, tidak ada masalahnya? Banyak masalahnya, Pak. Kadang-kadang ditipu, kadang-kadang diundang seada-adanya. Diundang pakai motor tua. Saya pernah diundang jemput pakai Vespa tua, Pak. Ribut sekali. Saya hehehe, kasih mati tuh motormu, kau ganggu komplek. Saya bilang kalau dikasih mati Ustaz tidak mau menyala. Motor tua, Pak. Buru-buru Ustaz, naiklah saya. Tak, kipas-kipas saya punya sarung. Dia paksa jalan motornya, motor tua Vespa. Dalam hati saya, mati nih. Mati betul mesinnya. Pas mati, dia berdiri baru dia bilang, minta maaf Ustaz, tolong dulu dorong. Itu masalah, Pak. Ustaz masalah, pegawai negeri masalah, tentara masalah, semua orang ada masalah. Nabi pun ada masalahnya. Dalam rumah tangga beliau pernah kelaparan 3 hari sehingga Hasan Hussein pucat. Lama tidak makan, cuma minum. Coba dalam rumah tangga romantis, Nabi pernah difitnah Aisyah selingkuh. Dalam rumah tangga kekeluargaan, beliau Rasulullah diusir oleh pamannya, pindah
dari Mekah ke Madinah. Siapa yang ngusir? Abu Lahab dengan Abu Sofyan, sepupu satu kalinya Nabi. Coba, semua ada masalah Pak, apalagi kita. Berarti masalah itu bukan masalahnya. Masalah kita bukan masalah itu, tapi masalah kita adalah bagaimana cara mengatasi masalah. Itu yang jadi masalah. Bagaimana cara mengatasi masalah? Mengatasi masalah tanpa masalah. Oh, tahu juga orang Pegadaian di sini ya. Nabi ada masalahnya, beliau bagaimana solusinya? Ambil wudhu, sholat hajat 2 rakaat, ngadu kepada Allah. Itu Nabi ada masalah, beliau wudhu, ngadu kepada Allah. Kalau kita ada masalah, ambil Facebook, update status, teganian kau, rindu sama suaminya, di mana di kau? Mau malam, update status, kesepian banget, disleding sama temannya, boleh juga tuh diganti. Selingkuh berawal dari Facebook. Ini kita ini kan selalu berdoa Pak. Manusia akhir zaman rajin berdoa. Berdoanya di mana? Di status. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Mengadu kepada Allah. Sholat duha, sholat hajat, minta kepada Allah. Kalau Allah yang kabulkan, kecil. Bapak saya tanya, ada yang pernah tidur di sini 24 jam tidak pernah bangun-bangun? Ada? Ada enggak yang pernah tidur di sini Pak 2 hari tidak pernah bangun-bangun? Ada? Kecuali pingsan atau koma. Tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, ada manusia yang tidur bukan 2 hari, bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, bukan 100 tahun. Berapa? 309 tidur tidak pernah bangun-bangun. Ashabul Kahfi buka Quran. Tidak masuk akal, tapi kalau Allah mau jadi. Sini saya tanya, ada tidak manusia bisa hidup kalau dibakar api yang sangat besar? Kira-kira bisa? Bisa enggak? Tidak mungkin, pasti mati kalau dibakar api. Tapi kalau Allah yang mau, Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api yang sangat besar, keluar kedinginan. Kalau Allah mau. Tidak percaya, buka surah Al-Anbiya. Apa lagi? Pak, perempuan tidak pernah disentuh laki-laki, bisa hamil tidak? Perempuan tidak pernah disentuh laki-laki, bisa hamil? Tidak mungkin kata ilmu kedokteran. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, lahir Isa alaihissalam. Coba kalau Allah mau. Cuma sekarang banyak mau saingan Siti Maryam, hamil tidak ada suaminya, beleng-beleng. Kalau Allah yang mau, tidak ada mustahil. Maka Allah cuma minta ista'inu bis-sabri was-salah. Perbaiki sholat. Ada sakit asam urat di sini? Ada? Prostat, kolesterol, gula, kecil buat Allah, kecil. Kecil buat Allah sembuhkan itu. Gimana caranya? Jangan ke dokter dulu, ngadu dulu kepada Allah dalam sholat tahajud, baru ke dokter. Memangnya dokter yang sembuhkan kita? Bukan dokter yang sembuhkan. Siapa yang sembuhkan? Allah. Kalau dokter yang sembuhkan, mestinya tidak ada dokter yang sakit. Tapi buktinya mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia meninggal gara-gara penyakit. Menteri Kesehatan Pak, mestinya tidak sakit meninggalnya. Sakit Pak. Kalau Allah mau. Coba. Dan sampai detik ini, mohon maaf kalau ada dokter di sini, sampai detik ini saya belum pernah dokter yang hebat, ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya ke dokter, saya juga yang kasih tahu penyakitku. Iya toh? Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Kenapa Ustaz? Mas Ustaz, kenapa Ki Ustaz? Ini tidak enak, serasa perutku mencret-mencret. Kenapa bisa? Dalam hatiku, urusanmu ke dokterku. Tapi kan tidak. Dia tanya berapa berat badan, berapa umur. Kenapa? Beda umur, beda berat badan, beda dosis obat. Kenapa disuruh? Nah ini obat, datang lagi 3 hari akan datang. Kenapa? Apa dokter mau duit? Bukan. Kenapa? Mau dilihat efeknya ini obat, cocok apa tidak. Kalau tidak, ganti obat. Tapi Allah, tanpa Bapak beritahukan, Allah tahu apa penyakit Bapak. Kalau lebih minta kepada Allah.
Nah, kalau urusan dunia, adik-adik, kecil ini dunia. Kecil buat Allah kasih kamu insinyur, kecil buat Allah kasih mobil, kecil buat Allah lunasin utang. Caranya apa? Ngadu kepada Allah, sholat diperbaiki. Gimana mau baik dunia kita anggap renteng itu sholat? Tak mungkin. Jadi rumusnya perbaiki sholat. Gimana mau sholat duha 5 waktunya saja bolong-bolong? Saya kasih contoh. Kenapa hidup kita tidak susah seperti ini? Susah betul lunas utang, susah punya rumah, susah punya mobil, susah punya anak yang baik. Kenapa? Karena kita jauhi Allah. Contoh, suatu ketika saya pergi mencukur gunting rambut. Yang cukur saya antara laki-laki dengan perempuan. Tahu kan makhluk seperti ini? Calabai. Saya bilang wandu, wanita doraka. Laki bukan, perempuan bukan. ACDC. Makhluk seperti ini kan cerewet, Pak. Waktu dia cukur saya cerewet betul. Semua dia komentar. Saya diam-diam saja dengar. Nanti saya tersinggung waktu dia bilang, Ustadz, saya tidak percaya Tuhan Maha Pengasih. Langsung saya pukul tangannya. Hah? Sembarang dia bilang ini bencong. Kenapa bilang begitu? Kalau Tuhan Maha Pengasih, Ustadz, kenapa ada peminta-minta di jalan? Dalam hatiku, benar juga ini orang. Tapi tidak usah diajak ke debat. Apa gunanya jenis kelaminnya aja tidak jelas, bikin habis-habis kuota. Keluarlah saya. Pas saya keluar ketemu orang gondrong. Tahu gondrong kan? Saya panggil, ini jawabannya. Saya panggil itu gondrong, sini dulu. Kau ikut sama saya kasih kau 50. Ikutlah dia. Saya kembali ke salon itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa lagi Ustaz? Sini dulu, Deng. Saya tidak percaya ada tukang cukur di sini. Sembarang Ustaz bilang, itu baru saya syukur kau. Saya tidak percaya ada tukang cukur. Kalau ada tukang cukur di sini, kenapa ada di gondrong? Begitulah kita, Pak. Dia bilang ini tukang cukur. Dia gondrong karena dia tidak datang. Coba kalau datang, saya gondol Ustaz. Gimana kita tidak punya masalah? Kita tidak pernah datang kepada Allah. Kita berdoa, ya Allah perbaiki hidupku. Ya Allah muliakan usiaku. Ya Allah persempurnakan hidupku. Ya Allah angkat derajatku. Ya Allah muliakan bisnisku. Allah jawab, oke, sini kau kalau mau. Hayya 'alal falah, sini saya kasih kau kemenangan. Tapi apa jawaban kita? Tunggu. Pantas hidup kita susah, Tuhan disuruh menunggu. Makanya Bapak perbaiki sholat. Biar dia tidak insinyur, kalau baik sholatnya aman dunianya, Pak. Tapi kalau tidak beres sholatnya, tinggi sekolahnya, kurang ajar. Coba lihat anak-anak sekarang, Pak. Sopan sama cowoknya. Kalau sama cowoknya, terserah abang aja deh. Saya ikut aja, mana yang abang menurut cocok. Itu sama pacarnya, sama bapaknya kurang ajar. Mana buktinya? Periksa HP-nya anak-anak bapak di rumah. Kira-kira siapa wallpapernya, Pak? Anak-anak bapak di rumah buka handphonenya, siapa gambarnya di sini? Gambarnya bapaknya. Anak mahasiswa saya periksa. Wih, gagah betul cowoknya, Pak. Wih, gagahnya cowokmu, Dek. Dia bilang, enggak, galungnya ini Ustaz. Siapa ini? Lee Min Ho. Oh, siapa ini Lee Min Ho? Artis Korea. Oh, artis. Dia kenal kok? Tidak, Ustaz. Pernah kau di SMS? Tidak. Pernah kau dikirimi pulsa? Tidak. Bodoh. Ganti itu. Bapakmu di situ kau pasang. Bapakmu kasih sekolah kau. Gak hapus itu. Ganti mau fotonya bapakmu. Dia hapus. Tunggu paling Ustaz. Dia cari fotonya bapaknya. Oh, tidak ada Ustaz, sudah dihapus. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, perbaiki sholat. 5 waktu cukup, sempurnakan dengan sholat duha. Ini oleh-oleh yang kedua, perbaiki sholat. Yang ketiga, tiada hari tanpa bertaubat. Taubat itu apa berkaitan dengan dosa? Tidak. Kalau taubat hanya berkaitan dosa, maka Nabi tidak usah bertobat. Nabi tidak perlu istighfar. Kenapa? Nabi tidak punya dosa. Bahkan dijamin oleh Allah, ya Muhammad, kalau ada dosamu, aku telah ampuni dosa-dosamu. Tapi apakah Nabi tidak perlu istighfar? Sekali beliau duduk, 100 kali istighfar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Satu ketika Imam Ahmad tahu Pak, muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengajarkan kunut, Imam Ahmad tidak. Suatu ketika Imam Ahmad bercerita, saya tidak tahu kenapa saya rindu sekali mau ke Basrah. Tinggal di Baghdad, ibu kota Irak, tapi mau sekali ke Basrah. Ibaratnya tinggal di Jakarta, rindu dengan mau ke Bogor. Padahal di Bogor tidak ada keluarganya, tidak ada sahabatnya. Imam Ahmad berkata, saya tak tahu kenapa saya rindu betul mau ke Bogor, mau ke Basrah. Akhirnya menjawab kerinduannya Imam Ahmad safar. Dia jalan, musafir ke Basrah. Sampai di Basrah, Imam Ahmad malam selesai sholat Isya, ngantuk, capek, mau tidur di masjid. Dilihat sama marbot, penjaga masjid. Kata marbot, Syekh, tal, pergi. Dia tidak tahu siapa ini diusir, karena waktu itu belum ada foto. Orang umumnya tahu namanya tapi tidak kenal wajahnya. Tahu Imam Ahmad tapi tidak kenal wajahnya. Ya Syekh, keluar, tidak boleh tidur dalam masjid. Ini juga panitia masjid Pak, jangan larang orang tidur dalam masjid. Siapa tahu gara-gara dia tidur di masjid dapat hidayah. Yang dilarang dalam masjid itu bukan tidur, yang dilarang apa? Ngiler. Kalau dia bisa tidur tidak ngiler, sudah. Bagaimana caranya? Suruh menghadap ke atas, atau dia kasih bantal ininya. Nah, itu dia keluar. Sudah. Kenapa ngiler dilarang? Karena najis. Jadi kalau dia bisa bawa bantal, dia tidur di masjid, silakan. Ada orang tidak bisa tidur di rumahnya, dia cari ketenangan, dia datang masjid bisa tidur. Masa kita larang? Saya sudah berapa kali ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tidak ada ditulis dilarang tidur. Sudah tidak apa-apa Pak. Siapa tahu dia bisa tenang di dalam masjid. Cuma jangan tiap malam, apalagi sampai masak di dalam masjid. Nah, itu saya juga tidak setuju. Ada juga yang datang masak, gantung celana dalam di pinggir, di pagar masjid. Nah, itu Islam tidak seperti itulah. Ya. Tapi masih lebih baik daripada dia peminum. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini marbot berkata, "Yalah, pergi kau Syekh." Tidak boleh. Dia bilang, "Saya musafir, tidak boleh keluar." Didorong. Akhirnya Imam Ahmad tidur di teras. Dia bilang, "Tidak boleh, di teras juga tidak boleh. Keluar kau." Dilihat sama penjaga tukang roti di depan masjid. Kata tukang roti, kasihan betul ini bapak, diusir-diusir. Akhirnya apa dia bilang? "Ya setan, Pak Tua sini." Dan dia juga tidak tahu siapa ini. "Syekh, kalau mau tidur di rumah sempit, silakan ikut di rumah saya. Tapi rumah saya sempit, silakan." Pergilah Imam Ahmad tidur. Pagi hari ada yang menarik perhatiannya Imam Ahmad. Apa itu? Ini tukang roti. Selama dia bikin roti, kalimat istighfar yang keluar dari mulutnya. Dia ngambil terigu, astagfirullah. Dia kasih air, astagfirullah. Dia ulek-ulek, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia iris-iris, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia panasi, astagfirullah. Imam Ahmad berpikir, wih, hebat ini, banyaknya istighfarnya satu kali kue. Dia datangi tuh orang tua pembikin kue. "Pak, Bapak sudah lama begini." "Ya, alhamdulillah sudah lebih 30 tahun. Apa yang Bapak dapat dengan kalimat istighfar?" Dengar jawabannya Pak. "Alhamdulillah, sepertinya semua keinginan saya Allah kabulkan. Apa yang saya minta Allah kasih." Dia ingat ini penjual roti. Ada satu yang belum aku dapat. Apa? Semenjak saya tahu, saya selalu berdoa, "Ya Allah, jangan mati saya, jangan kau cabut rohku sebelum ketemu Imam Ahmad." Ternyata Imam Ahmad lah yang ada di depannya. Mendengar ini, Imam Ahmad menetes air matanya dan berkata, "Allahu Akbar. Pantas saya rindu datang ke sini. Saya jalan kaki datang ke sini, didorong-dorong keluar ke masjid. Ternyata untuk menjawab doamu yang ingin ketemu dengan Imam Ahmad, kabibat dengan istighfar." Maka Bapak, kalau ada sudah 2 tahun berdoa tidak dikabulkan, maka sebelum berdoa banyak-banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Coba ibu-ibu, kalau suaminya marah, "Mama,
Astaghfirullah Rabbana. Naik suaranya suami. Astaghfirullah. Oh, itu yang sama. Bapak juga kalau istri sudah istighfar mestinya bapak kuling daun. Tambah kurang ajar. Wah, itu bapak kesurupan namanya itu. Coba istighfar, Pak. Salah satu senjata melawan setan kalimat istighfar. Nabi pernah dialog dengan iblis. Iblis, kalimat apa yang paling kau takuti di antara kami? Nabi bertanya, apa yang paling kau takuti di antara kami? Iblis menjawab, kalimat istighfar. Kenapa? Setengah mati aku suruh kau berdosa, setengah mati ku kumpul dosamu. Ternyata dengan kalimat istighfar habis lagi. Maka bapak biasakan itu sambil duduk istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ibu-ibu sambil nunggu anaknya jemput sekolah, duduk sambil istighfar. Insya Allah istighfar menghapus dosa, mempercepat dikabulkannya doa. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak hal yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Inilah tausiah kita ulang. Oleh-oleh kita hari ini, biasakan kapan dan dimanapun selalu ada wudhu. Yang kedua, tiada hari tanpa sholat duha. Sempurnakan sholat 5 waktu, lengkapi dengan sholat-sholat sunnah. Dan yang ketiga, tiada hari tanpa istighfar atau bertobat. Mudah-mudahan mampu kita amalkan ini. Kalau 3 hal ini kita amalkan, janji Allah, maqamam mahmuda, saya angkat derajatmu. Derajat di dunia, insya Allah derajat di akhirat kelak.